Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Baik anak-anakku semuanya kelas 12, setelah minggu lalu kita sudah perkenalan terkait dengan materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Mulai minggu ini kita sudah masuk ke dalam materi. Seperti yang kalian pelajari minggu lalu, bab pertama yang akan kita pelajari adalah terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Dan kali ini kita masuk bab yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Pak Andi akan menyampaikan terkait dengan modul yang akan kita gunakan. Kita menggunakan buku yang seperti ini ya, buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi revisi 2018 yang kalian dapat atau kalian meminjam dari perpustakaan. Ya, kita selama 1 tahun ke depan mungkin kita menggunakan buku ini dalam pelaksanaan pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah apa itu hak dan juga apa itu kewajiban warga negara. Tentu di kelas 11 kemarin kalian sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurutmu antara HAM dan juga hak asasi manusia dan juga hak warga negara sama atau beda? Ya, kita pelajari pada kesempatan kali ini. Hak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hak asasi manusia yang seperti kalian sudah pelajari. Masih ingat kan pengertiannya apa? Ya, seperangkat hak yang melekat di dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan juga dilindungi oleh siapapun. Ya, itu Pak Andi bacakan atau Pak Andi rangkum yang paling singkat. Boleh juga pakai keterangan dari pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang ada di dalam PowerPoint ini. Tapi kalau kalian merasa itu terlalu panjang, bisa juga HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan juga dilindungi oleh siapapun. Kemudian yang kedua ada namanya hak warga negara. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kira-kira dari pengertian kedua tersebut sama atau beda antara hak asasi manusia dan juga hak warga negara? Ya, hampir sama ya, tapi di sini ada beberapa perbedaan. Hak asasi manusia itu sifatnya universal, sedangkan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Tapi sebaliknya, bahwa semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Itu ya perbedaannya. Kemudian yang berikutnya adalah hak warga negara dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hak konstitusional, sedangkan yang kedua adalah hak hukum. Kita jelaskan satu-satu ya. Hak konstitusional itu apa? Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Seperti hak untuk hidup. Pokoknya kalian baca di pasal 28, di situ ada semuanya hak-hak kalian itu apa, di situ ada. Dan mungkin minggu depan akan kita bahas macam-macam hak konstitusional. Sedangkan hak hukum itu merupakan hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Kalau kalian bingung nih, Pak Andi tampilkan lagi, ini dulu pernah kita pelajari di kelas 10. Kalau hak konstitusional itu hanya mencakup Undang-Undang Dasar tahun 1945 saja, yang paling atas ya. Sedangkan hak hukum itu meliputi undang-undang atau perpu, PP, perpres sampai ke perda. Pak Andi ulangi lagi, hak konstitusional itu hanya mencakup terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, aturan hukum yang paling tinggi. Sedangkan hak hukum itu meliputi undang-undang atau perpu, PP, perpres, dan juga perda. Itu ya, diingat-ingat. Kemudian yang kedua adalah kewajiban warga negara. Tentu saja kalau kita punya hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban secara umum ya, secara umum dan juga secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti kalian kewajibannya adalah belajar, berarti kalian harus melaksanakan kewajiban kalian dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab, dan tidak malas-malasan. Kemudian yang namanya kewajiban warga negara itu dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lah Pak, ini contohnya apa? Seperti kalian menaati peraturan, baik itu peraturan lalu lintas, menaati hukum, menaati tata tertib yang dibuat oleh negara, dan juga lain-lain. Itu merupakan kewajiban warga negara. Lah, Pak Andi ingatkan lagi, dulu kita juga sudah belajar ini terkait dengan warga negara yang tertuang dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, di mana yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli ya. Yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Loh Pak, jelas kan kalau orang-orang bangsa Indonesia asli berarti dari keturunan ayah, ibu, kakek, nenek, dan lain-lain itu orang Indonesia. Sedangkan orang-orang bangsa lain itu bagaimana Pak? Orang luar negeri, misalkan ada bule yang sudah lama menetap di Indonesia, sudah jatuh cinta terhadap wanita Indonesia, terhadap laki-laki Indonesia, kemudian dia berubah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Dulu diingat ya, pernah Pak Andi jelaskan juga syarat-syarat untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Lah, asas kewarganegaraan jangan lupa ada asas ius sanguinis. Ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Ya. Sedangkan yang kedua adalah asas ius soli. Ius soli itu artinya berdasarkan tempat kelahiran. Kemudian yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Artinya asas ini menentukan satu kewarganegaraan bagi satu orang. Jadi tidak boleh adanya kewarganegaraan ganda. Tapi yang keempat ada status kewarganegaraan ganda. Ini ditentukan untuk menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya. Namun ketika nanti anak tersebut sudah 17 tahun, dia harus memilih salah satu kewarganegaraan yang ingin dia ikuti. Itu ya, diingat-ingat ada ius sanguinis, ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan juga asas kewarganegaraan ganda. Baik, langsung saja untuk penugasan pada kesempatan minggu ini. Ini mohon maaf ya, agak ramai soalnya Pak Andi buatnya itu di rumah karena belum boleh masuk ke sekolah. Untuk penugasan tidak usah banyak-banyak ya. Silakan kalian amati hak dan juga kewajiban warga negara yang ada di sekitarmu, bisa di lingkungan nyata maupun bisa di media sosial atau internet. Kemudian berikan masing-masing 5 contoh hak dan juga kewajiban warga negara. Bisa dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Konsepnya seperti ini. Silahkan kalian sebutkan hak dan juga kewajiban warga negara masing-masing 5 saja.
Baik, itu saja pembelajaran yang dapat Pak Andi sampaikan pada kesempatan minggu ini. Terima kasih, dan pesan dari Pak Andi, selalu laksanakan kewajiban dengan baik dan kalian akan mendapatkan hak-haknya juga dengan baik. Intinya hak dan juga kewajiban harus kalian laksanakan secara seimbang. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Terima kasih, banyak kekurangan dan kesalahan Pak Andi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.